Karena itu saya sangat mengagumi Syekh Panji Gumilang bahwa sampai hari ini tidak jadi anggota DPR. Sampai hari ini tidak jadi partai politik. Saya lihat kemarin begitu terharu saya melihat langkah terbaru Az-Zaitun, dan saya, untuk pertama kalinya seumur hidup selama 72 tahun menyanyikan Indonesia Raya dalam 3 stansa ya di Zaitun ini. Tetapi media yang dipimpin oleh orang Islam juga bisa menjadi media yang terbesar dan bisa betul-betul swasembada. Saya baca dari tulisan Pak Robin, maka apakah ini tidak bisa di skill up untuk skala Indonesia? Menurut Syekh Panji bisa begitu. Nah, rasionalitas seperti inilah yang saya sangat kagumi dari Az-Zaitun ini, sehingga semuanya harus serba dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu II, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dahlan Iskan, disilakan. Memberkati Pak Robin Simanulang. Saya sudah berumur 72 tahun dan untuk pertama kalinya seumur hidup selama 72 tahun menyanyikan Indonesia Raya dalam 3 stansa ya di Zaitun ini. Pertama tadi pagi ketika olahraga selama 1 jam bersama para siswa dan guru di Az-Zaitun ini. Kedua barusan, dan yang kedua ini saya menyanyikannya lebih lancar karena ada teks. Tentu ini pertama kali bagi saya ke Az-Zaitun, meskipun namanya sudah lama saya dengar, dan saya beruntung sekali bahwa kemarin sore saya diterima oleh Syekh Panji Gumilang tidak di kampus ini, tetapi di galangan kapal di Laut Biru. Ya. Saya melihat 2 kapal yang sudah praktis selesai dibangun, tinggal diluncurkan. Salah satunya berukuran 600 ton. Bagi saya itu fenomenal, karena ketika menjadi Menteri BUMN, saya membangkitkan perusahaan perikanan milik BUMN waktu itu, dan problemnya ternyata dijawab oleh Az-Zaitun yang kemarin saya lihat. Yaitu nelayan kita ini tidak bisa 3 hari harus pulang ke pelabuhan, 4 hari, 5 hari harus pulang ke pelabuhan. Karena apa? Pertama, kapalnya kecil. Yang kedua, kapal itu tidak dilengkapi dengan prasarana yang bisa mengawetkan ikan, sehingga dia harus cepat-cepat ke pelabuhan supaya tidak busuk. Tetapi kapal yang kemarin lihat yang 600 ton itu, perkiraan saya kapal itu bisa berada di laut selama 15 hari. Berarti akan menghasilkan tangkapan ikan 10 kali dari umumnya nelayan. Karena apa? Karena kapal ini dilengkapi dengan ABS dan dilengkapi dengan cold storage. Ini mau berapa lama di tengah laut tidak masalah. Dan karena itu ikannya langsung bisa dibawa ke pusat konsumen, yaitu di Jawa. Banyak sekali orang menangkap ikan
di Laut Arafuru, di dekat Australia sana, di dekat Dili, di dekat Saumlaki namanya. Tetapi harus dibawa ke Ambon atau harus dibawa ke Sorong atau bawa ke Bitung, yang di sana bukan tempat konsumen yang utama. Konsumen utama ini kan di Jawa. Tetapi dengan kapal Az-Zaitun yang baru itu, maka nanti ikan dari Laut Arab. Jadi ini saya lihat kemarin begitu terharu saya melihat langkah terbaru Az-Zaitun, dan saya melihat problem utama laut di utara Jawa ini adalah dangkal, sehingga tidak bisa kapal besar merapat di tepi laut utara Jawa. Kedua, banyak jaringan pipa gas dan pipa minyak. Tetapi kemarin saya mendapat penjelasan dari bilang bahwa menguntungkan dan seterusnya. Maka saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan ini sukses besar. Ya. Saya belum melihat pertaniannya, saya belum melihat peternakannya, tetapi sebagai Menteri BUMN waktu itu, saya sangat menyesal ketika saya membuat keputusan saya akan membangkitkan perusahaan BUMN namanya Dewi Sri. Saya masih beranggapan mungkin perusahaan itu bisa dibangkitkan, bisa dihidupkan. Ternyata habis waktu saya untuk membina agar BUMN di bidang pangan itu bisa segera bangkit. Ternyata sulit sekali. Dan saya menyesal. Kita bubarkan saja. Banyak perusahaan yang saya bubarkan karena sangat tidak masuk akal, tetapi tentang pangan karena sangat mendasar, kalau saya bubarkan ini nanti positif atau tidak. Tetapi betul itu yang saya paling sesat, langsung membubarkan perusahaan pangan dan bangun yang baru. Mungkin akan lebih mudah. Begitu. Dan saya belum tahu bagaimana akan memulai di bidang itu, karena problem utama kita untuk kecukupan pangan sudah diselesaikan di zaman Pak Harto, yaitu produksi beras sebanyak-banyaknya sehingga kita pernah swasembada, tetapi dengan cara yang sekarang kita anggap kurang baik. Tetapi waktu itu harus begitu, karena kalau tidak begitu tidak cukup pangan ini, yaitu penggunaan pupuk kimia, pupuk urea, yang akhirnya sangat berlebihan. Petani sudah teracuni oleh pupuk itu, yang kalau padinya itu hijaunya itu tidak hijau sekali, tidak puas, sampai mereka mengatakan hijaunya itu sampai biru begitu. Padahal antara warna dan produksi tidak ada hubungannya. Tetapi ini meracuni para petani karena anggapan semakin banyak pupuk semakin baik. Akhirnya penggunaan pupuk luar biasa dan mematikan tanah di seluruh Jawa ini. Nah, ini yang harus direhabilitasi, dan nanti saya tahu konsep Az-Zaitun di bidang pertanian ini. Demikian juga masalah peternakan. Kita sulit sekali swasembada daging karena biaya memelihara sapi dari dia hamil, dari ibunya bunting, itu biayanya tertentu, sampai anak sapi itu berumur 6 bulan, itu biayanya sudah mencapai 3 juta. Kemudian harus dipelihara lagi, yang nanti ketika dijual harganya berapa. Ini tidak pernah ketemu.
solusi ini saya juga pengen tahu nanti, mudah-mudahan ada kesempatan bagaimana konsep zaitun, karena saya baca dari tulisan Pak Robin bahwa zaitun adalah miniatur Indonesia yang bisa memproduksi segala macam yang cukup untuk zaitun sendiri yang jumlahnya 7.000. Jadi ada rasional di situ, luas tanah berapa, luas tanah pertanian berapa, santri berapa, bersama karyawan berapa, dosen berapa, bagaimana cara memproduksi dan memprodukkan tanah ini sampai swasembada zaitun. Nah, kalau dalam skala yang orangnya begitu banyak dan bisa betul-betul swasembada, saya baca dari tulisan Pak Robin, maka apakah ini tidak bisa di skill up untuk skala Indonesia? Menurut Syekh Panji bisa begitu. Nah, rasionalitas seperti inilah yang saya sangat kagumi dari zaitun ini, sehingga semuanya harus serba dihitung, semuanya serba ilmiah, tidak ada tahayul, tidak ada segala macam, pokoknya harus dihitung. Gitu. Saking ilmiahnya sampai orang yang biasa tahayul menganggap ini tahayul baru. Ya begitulah, karena di zaman medsos yang disebut kebenaran baru. Jadi kebenaran saja tidak cukup, kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Karena apa? Ada kebenaran baru. Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi. Jadi kebenaran lama based on facts, kebenaran lama bertumpu kepada fakta, kebenaran baru ini bertumpu kepada persepsi. Jadi persepsi menjadi dasar kebenaran. Dan persepsi dibentuk bukan oleh fakta. Persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing. Ya. Nah inilah. Jadi untuk apa gunanya perguruan tinggi kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing? Ini persoalan besar bagi para sarjana ilmu sosial untuk menyelesaikan itu. Masa di zaman gila-gilaan seperti ini, maka fakta tidak lagi dianggap penting, yang dianggap penting adalah dan langkah berikutnya, actionnya adalah yang disebut buzzer. Jadi para pendakwah akan kalah dengan buzzer. Jadi fakultas dakwah harus diganti dengan fakultas buzzer. Ini yang disebut kebenaran baru. Nah sekarang az-zaitun yang begitu istimewa, saking istimewanya sampai menjadi sasaran digebuki, begitu. Apakah akan selalu istimewa? Dulu waktu saya masih muda dan aktif di pergerakan pelajar Islam dan mahasiswa Islam, itu tiap hari kita diskusi mengenai keumatan. Saya menjadi aktivis mahasiswa bukan berarti saya lama di perguruan tinggi. Saya hanya 2 semester.
Setelah itu drop out. Ya. Karena saya lulusan madrasah aliyah di pesantren keluarga di Magetan, pesantren Sabilin Mutakin, mungkin sealiran dengan keluarga Syekh Panji Gumilang, yaitu kelompok dari yang secara nasional disebut Masumi, tetapi ubudiahnya NU, dan ketika itu menjadi korban PKI, kiai-kiai kami yang berarti itu paman-paman dan kakek kami semua dibunuh oleh PKI pada tahun 48, dan madrasah kami praktis hancur karena kami penganut tarekat Satariyah, sehingga mursyid kami pun dibunuh PKI. Dan sejak itu maka madrasah aliyah kami tidak seberapa bermutu, tetapi sekarang saya bisa mengatakan mengapa tidak bermutu, karena mata pelajarannya terlalu banyak. Waktu saya di madrasah aliyah mata pelajarannya 27. Pokoknya fikih, usul fikih dan segala macamnya, hadis, mustalah hadis dan segala macamnya, mantik, balaghah, semua dipelajari. Akhirnya nggak bisa semua. Tetapi mungkin yang bisa membawa saya seperti ini karena di salah satu dari 27 mata pelajaran itu ada pelajaran yang disebut ilmu mantik dan muhadharah. Jadi mungkin muhadharah itu ternyata penting, karena disitulah mulai belajar untuk bagaimana menghadapi orang banyak, menghadapi persoalan dan seterusnya. Dan madrasah aliyah sekarang tidak ada lagi pelajaran muhadharah. Begitu. Jadi saya menjadi satu-satunya tamatan madrasah aliyah yang bisa menjadi direktur utama PLN. Jadi waktu Bapak Presiden minta saya menjadi direktur utama PLN, saya mengingatkan beliau, Pak, saya ini bukan insinyur, saya ini bukan insinyur listrik, saya ini tamatan madrasah aliyah. Kalau saya jadi direktur utama PLN, nanti Bapak akan disorot oleh masyarakat. Ini presiden apa mengangkat tamatan madrasah aliyah menjadi direktur utama PLN? Yang biasanya selalu tamatan Fakultas Elektro ITB. Jauh banget. Tapi Bapak Presiden mengatakan, Pak Dahlan, saya tahu semua itu, tetapi krisis listrik lagi sangat berat dan sudah kita coba dengan berbagai intelektual untuk memimpin PLN tidak berhasil. Nah, sekarang saya tahu Pak Dahlan akan berhasil. Kenapa, Pak? Dia bilang, Pak Dahlan mempunyai apa yang disebut, dan ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Presiden, dan ini tolong diingat para wisudawan, ini yang terpenting. Beliau bilang Pak Dahlan punya kemampuan manajerial dan leadership. Manajerial, leadership, manajerial, leadership, manajerial, leadership. Dan itu bisa datang dari pelajaran muhadharah. Begitu. Sehingga saya sangat paham kenapa Profesor Imam sekolahnya sampai Selandia Baru dan di sana mengambil MBA. Mungkin saat itu MBA lagi booming. Tetapi intinya adalah semua itu masalah manajerial. Bagaimana mengatur orang, mengatur perusahaan, mengatur pendidikan dan segala macam. Itu kemampuan manajerial yang biasanya tidak dimiliki oleh lulusan fakultas dakwah. Fakultas dakwah bisa ngomong, tapi nggak bisa memanage sesuatu. Nah, dan kemampuan manajerial inilah yang sangat unggul di Zaitun. Sangat unggul. Bayangkan tanpa kemampuan itu, bagaimana seorang lulusan madrasah aliyah menjadi direktur utama PLN. Menjadi menteri nggak penting, karena menteri bisa siapa saja. Tapi menjadi direktur utama PLN, yang tidak tahu listrik itu apa. Tahu saya listrik itu nyetrum, hanya itu. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak,
saya ini baru sembuh dari sakit. Waktu itu saya baru saja kena kanker hati. Hati saya penuh dengan kanker, sudah stadium 4. Badan saya sudah bengkak. Dan dokter mengatakan hidup saya tinggal 6 bulan. Kemudian karena Tuhan mengharuskan kita berikhtiar, maka saya berikhtiar. Dengan cara setelah pilihan-pilihan dan nggak ada semua yang bisa mempertahankan hidup, maka saya harus ganti hati. Jadi saya pergi ke Tiongkok, saya antri untuk bisa ganti hati. Kebetulan antri, ada orang mati, hatinya tidak cocok untuk saya. Ada lagi orang mati, hatinya ada penyakit juga, nggak cocok juga untuk saya. Setelah antri 4 bulan, berarti hidup saya sebetulnya tinggal 2 bulan. Ada anak muda mati. Saya tidak tahu kenapa, dirahasiakan. Umurnya 20 tahun. Hatinya sangat baik. Baik itu maksudnya tidak ada penyakit, ya sehat lah. Begitu. Hatinya sangat baik dan pas dengan tubuh saya. Akhirnya saya dimasukkan ruang operasi. Hati saya yang lama, yang penuh kanker itu dikeluarkan. Hati anak muda itu dipasang di saya. Dan saya tidak boleh bergerak selama 24 jam dan besok paginya setelah 24 jam saya membuka mata, alhamdulillah saya hidup. Ya. Tapi dokter mengingatkan, Pak Dahlan jangan senang dulu karena mungkin ini hidup ini hanya untuk 24 jam atau hanya untuk 3 kali 24 jam atau untuk seminggu. Setelah itu gagal dan kemudian papa. Nah, ternyata sampai sekarang hidup sudah 17 tahun yang lalu. Ya. Dan bisa ke Al-Zaitun. Karena itu saya bilang sama Bapak Presiden, Pak, saya ini kan baru operasi. Masa harus menerima pekerjaan begitu besar, yaitu Direktur Utama PLN, yang perputaran uangnya 1 tahun 350 triliun. Ini gimana? Pak Presiden bilang, sudah Pak Dahlan pergi lagi ke Tiongkok. Periksa, dokternya mengizinkan atau tidak. Kemudian saya pergi lagi ke Tiongkok, diperiksa selama 1 minggu. Sayangnya dokter mengatakan Pak Dahlan sehat sekali. Dan boleh menerima pekerjaan. Nah, saya pulang, lapor, ya, ternyata memang dokter mengizinkan Pak. Tetapi saya mengajukan beberapa syarat. Pertama, seluruh direktur PLN ini persis di Al-Zaitun tidak mau ada orang lain. Karena sulit sekali menghandle. Apalagi nanti harus kerjasama dengan mana, kerjasama dengan pusing. Waktu habis, energi habis. Saya bilang, izinkan saya yang menentukan seluruh direktur. Biasanya direktur PLN ditentukan oleh menteri-menteri, menteri BUMN, menteri SDM itu menentukan. Ini saya nggak mau. Karena apa? Saya mau satu tim yang kuat. Yang satu tim itu harus satu hati bersama saya. Begitu. Presiden mengizinkan. Ya udah. Beri wewenang itu. Loh, kenapa diizinkan? Sudah nggak ada jalan lain. Ini listrik mati lagi. Seluruh Indonesia, termasuk daerahnya Pak Robin. Dan tapi saya masih mengajukan syarat lain. Boleh Pak, saya tidak mau 5 tahun. Masa jabatannya kan 5 tahun. Saya tidak mau. Loh, kenapa? Saya pengen menjadi orang bebas. Seperti Pak Robin jadi guru, dulu juga berhenti jadi orang bebas. Paling enak orang itu bebas. Apalagi punya uang. Dan Presiden bilang, apa yang bisa dikerjakan selama 3 tahun? Pak, dalam 3 tahun saya akan buat listrik di Indonesia sama dengan Malaysia. Tidak lebih baik, tapi sama dengan Malaysia. Malaysia Barat maksud saya. Semenanjung. Karena kalau Malaysia Timur, jelek juga. Nah, Presiden juga mengizinkan.
Terakhir saya bilang, Pak boleh nggak terima gaji? Karena ketika saya selamat dari ganti hati, saya ada berjanji dengan hati saya yang baru untuk tidak lagi mencari uang. Gajinya di Rut PLN itu kan waktu itu 150 juta sebulan. Jadi boleh nggak Pak? Pokoknya atur, pokoknya yang penting mau jadi di Rut PLN. Begitu. Ya udah. Kemudian saya juga tidak pakai mobil dinas, bensin beli sendiri, pulsa telepon beli sendiri, semua beli sendiri. Juga karena mobil saya lebih bagus dari mobil dinas. Ini guyon tapi benar. Nah, janji saya 3 tahun, tetapi baru 22 bulan saya menjadi di Rut PLN, saya dipanggil oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menteri BUMN. Nah, saya bilang sama Bapak Presiden, saya nggak mau. Saya janji saya 3 tahun. Dan saya akan bikin listrik ini seperti Malaysia Barat. Seperti Malaysia Barat itu maksudnya dalam 1 tahun hanya boleh mati lampu selama 7 kali. Dalam 1 tahun. Saya tidak bisa berjanji akan seperti Korea. Nggak bisa. Korea 1 tahun hanya boleh mati 1 kali. Begitu. Ini ukurannya seperti itu. Nah, Bapak Presiden nggak jadi menteri katanya, karena PLN sudah bagus. Pak belum, Indonesia Timur belum Pak, sudah bagus, sudah nggak ada keluhan lagi katanya. Orang sudah senang semua. Terus kemudian jadi menteri itu. Nah, ya, itu yang disebut kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Kemampuan leadership ini yang agak sulit, harus dilatih. Karena itu sejak siswa di sini sudah dilatih bahwa pemilihan ketua siswanya harus lewat pemilu, pemilunya diatur sedemikian rupa. Saya baca di halaman 44. Nah, sedemikian rupa. Semua itu adalah latihan kepemimpinan, tetapi dipraktekkan. Tidak latihan dengan cara ceramah, tidak diceramahi. Karena khutbah itu membosankan. Termasuk pidato saya ini juga membosankan sebetulnya. Gitu. Khutbah itu, mendengar khutbah saja ngantuk, apalagi harus membaca khutbah. Jadi latihan praktis seperti itulah yang akan membina apa yang disebut kemampuan manajerial dan leadership. Nah, tetapi Az-Zaitun ini kan sekarang sudah berarti 25 tahun. Apakah Az-Zaitun akan terus dianggap hebat? Belum tentu. Sekarang belum tentu. Waktu saya menjadi mahasiswa sebentar itu, menjadi aktivis mahasiswa Islam dan belajar Islam, tiap hari kita mendiskusikan waktu itu, mengapa sekolah terbaik pasti Katolik, nomor 2 pasti Kristen, nomor 3 pasti semacam taman siswa dan sebagainya, nomor 4 sekolah negeri, sekolah-sekolah Islam nomor 5. Tiap hari kita diskusi membicarakan itu, karena kita orang pergerakan, artinya mahasiswa yang tidak malas kuliah, ya pekerjaannya demo, diskusi begitu. Kita bicarakan terus. Kenapa ini? Sehingga pada suatu saat dalam satu muktamar saya menjadi calon ketua umum tapi kalah. Setelah saya kalah itu saya anggap batas saya sebagai aktivis pergerakan mahasiswa Islam saya anggap selesai. Saya memutuskan untuk uzlah. Uzlah dalam tanda kutip, bukan uzlah seperti Nabi. Artinya saya tidak mau lagi aktif di pergerakan Islam apapun, saya tidak mau. Saya pengen melaksanakan apa yang tiap hari didiskusikan selama menjadi aktivis. Karena kalau diskusi terus juga nggak selesai. Ya cuma muter-muter di diskusi itu. Maka saya putuskan saya fokus di bidang saya yaitu jurnalistik. Dan saya akan membuktikan
bahwa media terbesar tidak lagi Katolik, media terbesar kedua tidak lagi Protestan, tetapi media yang dipimpin oleh orang Islam juga bisa menjadi media yang terbesar. Dan itu terwujud. Setelah saya menjadi Dirut PLN, barulah orang tahu, Dahlan Iskan ini dulu ketua umum wilayah mana, aktif apa, baru tahu. Sehingga banyak sekali orang tidak tahu bahwa saya dulu aktivis mahasiswa Islam. Bahkan ketika bisnis saya berkembang demikian rupa, saya Yahudi-Yahudikan. Ini Dahlan ini Yahudi. Ini anteknya komunis Tiongkok ini. Dan seterusnya. Baru ketika belakangan ditelusuri, ternyata dulu aktivis Islam. Berarti uzlah saya itu sempurna sekali. Saya sampai nggak mau kenal aktivis manapun. Saya putus begitu. Supaya apa? Kalau saya masih menjadi pura-pura ikut aktivis, nanti mengganggu. Aktivisnya terganggu, saya terganggu. Maka saya putuskan cut off total. Begitu. Sehingga logika saya, yang mau menjadi politisi itu terlalu banyak. Yang mau menjadi aktivis terlalu banyak. Saking banyaknya sampai hidupnya hanya sikut-sikutan terus. Begitu. Tetapi yang mau menekuni bidang-bidang tertentu itu sangat sedikit. Nah, itu saya putuskan untuk tidak lagi jadi aktivis. Karena itu saya sangat mengagumi Syekh Panji Gumilang bahwa sampai hari ini tidak jadi anggota DPR. Sampai hari ini tidak jadi partai politik. Karena begitu Syekh Panji Gumilang menjadi orang politik, habis menderita. Dikhianati dan mengkhianati itu sama dengan tauhid dan rukun Islam. Ini berat sekali. Sehingga kesimpulan saya bahwa Az-Zaitun ini sangat fokus dipikirkan oleh seorang, ditekuni oleh seorang, dikeloni. Dikeloni itu siang malam ditemani oleh sang pendiri. Dan itu kunci suksesnya. Siapapun yang pengen bikin usaha, siapapun yang pengen meniti karir, jangan mudah tergoda keluar dari yang ditekuni itu. Ini baru jadi pengusaha 2 tahun menjadi tim sukses. Habis. Karena apa? Mencari uang paling enak ya lewat tim sukses itu. Karena kalau mencari uang lewat usaha, rumit sekali. Karena itu saya pernah sampaikan bahwa di dunia usaha pun ada tauhidnya. Tauhid pengusaha. Inti dari tauhid adalah mengesahkan. Tidak menduakan, tidak mentigakan. Inti dari mengesahkan adalah fokus. Jadi barang siapa jadi pengusaha tetapi masih mikir politik, maka dia tergolong orang yang tidak bertauhid di bidang itu. Dia orang musyrik. Ya. Dan orang musyrik semuanya masuk neraka. Dan nerakanya pengusaha adalah bangkrut dan sulit. Jadi jelas. Nah, kemudian apakah Az-Zaitun masih akan dianggap hebat terus? Belum tentu. Tadi saya mengatakan belum tentu. Kenapa? Sekarang ini mungkin banyak orang berpikiran yang juga hatinya gelisah, kenapa pendidikan Islam tidak maju? Sekarang ini luar biasa sekolah-sekolah Islam, Pak Robin, yang sudah mengalahkan sekolah Katolik dari segi kualitasnya, banyak sekali. Ada satu sekolah di Batu, di Malang, untuk bisa masuk SMA di situ harus inden selama 5 tahun, inden. Jadi ketika anaknya masih kelas 5 SD, sudah harus didaftarkan masuk SMA sekolah itu, sekolah Islam. Saking larisnya, saking bagusnya mutunya. Dan selama mulai kelas 5 SD itu bayar terus tiap bulan. Bayarannya tidak mahal ketika di sekolah, tapi harus bayar. Supaya dia konsisten, tidak lagi. Jadi 5 tahun kemudian baru bisa masuk SMA. Saking mutu yang, dan sekolah seperti itu cukup banyak. Dan ini calon-calon pesaing Az-Zaitun.
Kemudian ada sekolah tidak jauh dari sini, di Cirebon, itu sangat radikal. Pondok pesantren, NU, sangat radikal, berorientasi ke NU, sangat radikal. Saya kok NU menjadi lebih pembaharu dari Muhammadiyah ya, begitu. Nah, ini dia SMA, mata pelajarannya 3. Semester 1 hanya membaca Quran, matematika, fisika. Kenapa membaca Quran? Karena mungkin banyak siswa yang baca Qurannya belum baik. Harus benar, tajwidnya harus benar. Dan ini 1 semester harus sudah selesai dan harus sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar. 1 semester. Kalau 1 semester belum bisa baca Quran benar ya keterlaluan. Begitu. Kemudian semester 2, mata pelajarannya hanya 3 lagi. 1 menghafal Quran, 2 matematika, 3 fisika. Dan hafal Quran ini 6 bulan harus hafal. Tidak boleh tidak hafal. Karena menghafalnya lebih mudah karena sudah bisa membaca Quran dengan benar. Berarti menghafalnya tinggal step berikutnya. Bukan menghafal sambil belajar membaca. Tapi hafal Quran ini hanya 1 semester. Semester berikutnya tidak ada lagi pelajaran hafal Al-Quran. Hafal nggak hafal 1 semester. Dan tidak harus hafal 30 juz. Bisa 10 juz, bisa 20, bisa 30, terserah. Yang penting hafal. Semester berikutnya, mata pelajarannya 3 lagi. Bahasa Inggris, matematika, fisika. Dalam 6 bulan harus bisa bahasa Inggris. Tidak ada pelajaran bahasa Inggris lagi di semester berikutnya lagi bahasa Arab, matematika, fisika. Nah, apakah bisa lulus ujian nasional? Kalau pelajarannya seperti itu. Nah, pesantren ini memutuskan untuk semester terakhir tidak ada pelajaran apapun kecuali mengerjakan soal-soal ujian nasional. Tiap hari selama. Dan ini saya anggap sangat rasional. Mengapa untuk ujian 3 tahun lagi sudah harus belajar sekarang? Jadi dia pepet itu di semester terakhir untuk lulus. Jadi banyak sekali sekarang penemuan-penemuan di kalangan madrasah Islam sehingga tidak bisa lagi Katolik berbangga diri sekolah terbaik pasti Katolik, tidak bisa lagi banyak harus begitu. Nah, inilah persaingan yang terjadi dan tentu prinsip Az-Zaitun yang sangat merdeka sampai diucapkan seperti Assalamualaikum. Saya anggap kemerdekaan ini akan menjadi modal yang sangat besar bagi Az-Zaitun untuk step berikutnya lagi. Terima kasih.